Dinda sekarang sedang bersama salah satu dosen sosiologi dari Universitas Sumatera Utara, Bang Rahman Malik. Iya. Udah jadi dosen selama berapa bulan, Bang? Kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Jadi kan kita di sini mau ngobrol tentang gimana Bang akhirnya bisa jadi dosen kan. Jadi gimana tuh, Bang? Dari awal S1 Bang masuk kuliah. Iya, saya perkenalkan, saya Rahman Malik ya. Saya dari Sosiologi Universitas Sumatera Utara dan baru menjadi dosen kurang lebih 5 atau 6 bulan. 6 bulan. Terus ya Bang ngajarnya juga yang masih S1 juga kan? Masih S1. Jadi ceritanya begini. Waktu itu saya 2010, saya angkatan 2010, S1 di Brawijaya Malang. Brawijaya, Brawijaya. jauh. Dari Pekanbaru ke Ya, Malang. tuh. Jadi awalnya saya waktu S1 seperti anak kuliah biasanya, nakal lah. Pergi main, jalan ke sana kemari, kuliah sering TA juga. Kemudian banyaklah tantangan waktu saya masih kuliah di Malang. Dan saya sebelumnya juga nggak tahu sosiologi apa. Karena waktu SMA saya bukan dari IPS. Berarti Abang anak IPA. Saya IPA. Saya IPA. Kemudian tiba-tiba ketika waktu itu ada SMPTN, saya ikut jalur IPC. Nah, jalur IPC saya pilih Sosiologi Brawijaya. Salah satunya, dan alhamdulillah Lulusnya di situ. lulus di situ. Nah, akhirnya saya bingung pertama kali masuk, sosiologi ini apa gitu. Saya nggak ngerti, dan bisa dikatakan mulai dari nol semuanya. Ya, seiring berjalannya waktu, saya mendalami sosiologi dan saya baru mengerti bahwa sosiologi itu tentang ilmu masyarakat, tentang fenomena sosial ya. Akhirnya di situ mulai ada ketertarikan. Tapi saya merasa waktu S1 itu ya seperti mahasiswa kebanyakan lainnya ya, sering main, sering nonton bola, bahkan saya juga ada juga beberapa kali yang mungkin malas masuk kuliah. Akhirnya titip absen. Tapi ya alhamdulillah ketika saya lulus ya IPK saya ya memuaskan, sangat memuaskan. Dan dari situlah cerita bahwa setelah S1 saya bingung mau kerja apa gitu ya. Dan saat itu waktu itu peluang untuk sosiologi mungkin masih sulit ya. Akhirnya saya coba lanjut sampai ke S2. Berarti jadi niat Abang yang harus sebenarnya mau kerja itu kayak masih bingung ragu-ragu mau kerja apa, jadi akhirnya Abang lanjutin S2. Betul. Terus di S2 di mana tuh Bang? Di S2 saya di Universitas 11 Maret di Solo. Nah, itu saya masuk tahun 2016. 16 berarti 4 tahun yang lalu. Ya, saya lulus itu S1 ya standar agak mendekati wow juga lah ya. Istilahnya saya 4 tahun setengah. 2015 saya lulus. Terus 2016 saya masuk S2 di Solo. Ya, alhamdulillah di situ saya mulai menyadari bahwa kalau ada S2 ini bukan main-main lagi ya. Bukan seperti S1 lagi, belajarnya harus lebih digiatkan. Akhirnya saya tumbuh rasa cinta dengan sosiologi. Dan di situ saya awalnya saya nggak suka baca buku itu saya jadikan alas laptop waktu S1 ya, cuma jadi pajangan alas laptop. Jadi alas laptop. Kemudian waktu S2 saya pelan-pelan melatih untuk membaca, dan yang saya pelajari, yang saya baca pertamanya bukan buku sosiologi, bukan buku-buku ilmiah, tapi novel-novel remaja, terus komik. Itu bagi saya itu untuk mendorong niat saya membaca. Sosiologi. Kemudian setelah itu akhirnya saya coba-coba ya, yang namanya membaca itu kan ibaratnya itu kalau nggak dibiasakan ya susah. Akhirnya saya baca buku-buku sosiologi, akhirnya di situ ada ketertarikan. Saya coba menulis. Awalnya saya nulis artikel jurnal sosial gitu ya. Cuman saya tuh waktu itu ya diterima syukur, nggak diterima ya udah gitu. Alhamdulillah ada 2 artikel saya yang diterima. Dan itu menambah motivasi saya untuk terus belajar gitu.
karena udah bagi saya udah 2 artikel, harusnya ini saya harus bisa lebih lagi. Yang namanya manusia kan dia nggak akan pernah puas. Iya, Ya, betul. ya kan. Akhirnya saya belajar buku-buku ya. Alhamdulillah selesai 2 tahun ya. Akhirnya dengan predikat cum laude di 11 Maret. Kemudian dari situ saya mulai dibawa dosen, menjadi asdos lah istilahnya, terus menjadi reviewer jurnal di UNS. Dari situlah muncul keinginan saya untuk jadi dosen. Tuh. Berarti abang berapa tahun atau berapa bulan jadi asdos tuh? Kurang lebih selama itu saya ada 1 semester 6 bulan. 6 bulan jadi 6 asdos. bulan abang. di Solo. Tuh kalau di S2 tadi ini apa aja kesulitannya gitu bang? Kan kalau S1 kan abang masih banyak main-main gitu, masih sering TA apa ini. Kalau S2 apa aja? Kalau S2 itu kendalanya? mahasiswanya kan cenderung lebih sedikit dan kebanyakan bapak-bapak sama Oh iya, ibu-ibu. udah tua. Ya. Jadi kita banyak menjadi yang diadekkan lah, yang Oh, dimong ya. iya. Jadi disuruh ke sana kemari, terus dianggap yang paling muda, dia mempresentasikan, ya kayak gitulah. Kalau S2 kuliahnya. Terus akhirnya kan abang udah selesai nih jadi asdos. Terus kayak mana gimana caranya abang tuh bisa sampai jadi dosen sosiologi di USU sekarang? Ya, awalnya saya iseng ya. Isengnya itu gini, saya ikut lomba jurnal di USU. Ikut lomba jurnal, kemudian ada waktu itu saya nggak tahu kalau ada penerimaan dosen, dan tiba-tiba ada lowongan penerimaan dosen di USU, dan dari lomba jurnal itu saya tersaring gitu, dilihat gitu kayaknya kemampuan saya kayaknya bisa untuk jadi dosen. Jadi saya ikut penerimaan dosen di USU waktu itu, dan ada berapa tahapan proses ya, ada 3 apa 4, dan yang diterima cuma 1 waktu itu. Dan jadi abang lah yang dapat. Alhamdulillah rezeki saya di situ mungkin. Alhamdulillah. Terus kan abang sekarang udah jadi dosen nih kan, jadi dosen USU. Apa aja kendala abang selama mengajar anak-anak yang semester 1 mungkin atau semester berapa? Kendala sih kalau di tatap muka saya belum banyak ya, karena seharusnya setelah UTS ini saya full tatap muka. Tapi karena ada pandemi COVID-19 ini akhirnya berubah jadi daring ya. Jadi kalau kesan untuk belajar tatap muka ya di USU itu sih anaknya aktif semua. Itu perangkatan itu aktif semua ya di USU. Yang saya tahu sosiologi seperti itu. Dan apalagi ditambah dengan metode daring ini membuat akhirnya semua anak-anak itu ikut aktif. Nah, biasanya kalau di kelas itu yang saya ketahui kalau masuk tatap muka itu menjadi pasif, takut mau bertanya kepada dosen. Tapi di USU ada yang beberapa orang yang berani bertanya. Dan ditambah lagi dengan kuliah daring, ya mereka yang biasanya pendiam di kelas akhirnya aktif. Gitu sih. Terus kan itu berarti kendala selama mengajar. Nah, kendala di luar itu tuh bang, kendala di luar jadi dosen sama ngajar anak-anak itu tuh apa aja? Mungkin abang dapat tekanan dari dosen-dosen seniornya atau apa gitu? Oh enggak, kalau dari tekanan dari dunia kerja itu enggak ada, malah enak, asik ya. Cuman bagi saya ada tekanan, cuman untuk menjadi dosen itu kita harus dituntut harus belajar, membaca buku, karena kita pengajar, kita harus lebih tahu daripada mahasiswa. Karena lucu aja kalau dosen yang nggak tahu, mahasiswanya mau diajarin apa kan gitu. Iya, gitu sih. Berarti pengalaman, Dinda mau tanya, pengalaman abang waktu kuliah di Brawijaya yang pengalaman buruk apa yang nggak bisa abang lupakan gitu? Pengalaman buruk? Iya, pas lagi kuliah gitu, entah mungkin ada kejadian sesuatu gitu. Saya itu dibilang saya itu mahasiswa nakal ya, nakalnya itu tapi dalam masa wajar ya. Jadi nggak pernah lah diibaratkan dapat nilai jelek gitu, terus dipanggil sampai orang tua saya ke sana gara-gara tingkah laku, itu nggak pernah. Ya standar-standarnya mahasiswa lah. Nah, kalau S2 bisa dikatakan udah serius lah kan. Ya paling nakalnya titip absen, terus lagi malas kuliah paling bolos gitu. Cuman, itu bolosnya kemana bang? Bolosnya di kos aja? Bolos di kos, kadang ke warung kopi, kadang nonton bola. Gitu-gitulah nakal-nakal saya itu. Kalau yang pengalaman yang nggak bisa melupakan, yang nggak bisa move on lah bang itu? Waktu kuliah? Iya, waktu kuliah.
yang paling indah. Bagi saya waktu kuliah ini kalau orang bilang masa-masa SMA itu masa terindah ya. Ya. Kalau saya terbalik. Masa-masa terindah itu masa-masa saya kuliah. Mengapa gitu tuh Bang? Karena masa kuliah itu kita dituntut harus belajar ya, kritis terus, dan teman-temannya waktu S1 maupun S2 itu merangkul semua. Jadi tidak ada sifat individualis ya. Iya. Nggak boleh nyontek ya, semua harus kerjasama. Itulah saling merangkulnya itu yang saya dapatkan waktu S1 dan S2. Berarti itu kesan terindah Bang sama kuliah. Sekarang kan Abang udah jadi dosen, maksudnya udah bisa menjadi inspirasi bagi orang lain juga. Apa sih kata-kata semangat, kata-kata yang bisa bikin Abang semangat ke orang lain gitu, supaya nggak putus asa gitu, nggak berhenti di tengah jalan. Ya bagi saya sih intinya sekarang ini orang yang belum punya arah hidup, maupun dia masih kuliah ataupun dia job seeker ya, pencari kerja. Bagi saya sih tentukan dulu pilihannya mau jadi apa. Karena kalau kita nggak punya bekal, ya bekal itu pasti ilmu ya. Kalau nggak punya bekal, kita bakal menjadi orang yang terbuang gitu. Terbuang dari mana? Dari dunia pekerjaan, dari masyarakat ya. Akhirnya kita sia-sia hidupnya itu. Ya kalau bisa sih terus belajar ya. Meskipun kita dalam masa kuliah ataupun dalam masa nganggur ya, job seeker, ya terus belajar. Karena orang yang menjual diri dalam arti positif, menjual diri dengan ilmunya itu pasti bakal dicari, pasti akan berguna. Meskipun dia pendidikannya mungkin tamat SMA, tamat S1, tapi kalau dia pinter itu pasti orang menganggapnya jago gitu. Gitu aja pesan saya sih. Berarti intinya harus tetap belajar ya kan Bang, walaupun kita sekolahnya tamatnya ini, tamat itu, walaupun masih nyari pekerjaan, dia harus tetap belajar. Udah itu aja. Udah. Itu aja mungkin yang bisa kita bagi, Bang Maman bagi, Bang Maman ceritakan untuk malam ini. Semoga podcast tadi bermanfaat bagi semua yang menonton, bagi teman-teman semua, bagi menambah semangat juga bagi teman-teman di luar sana yang sedang mencari kerja mungkin atau sedang putus asa. Karena kata Bang Maman tadi, teruslah belajar karena kalau kita belajar kita jadi pandai dan orang pasti bakalan ngejar kita sendiri. Jadi sekian podcast kita pada malam ini, podcast saya pada malam ini. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan Bang Maman juga mungkin sebagai narasumber saya, jika ada kesalahan dalam berkata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.